Ketika referen Mazmur mengatakan, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan, saya bisa mengatakan dan menunjuk begini, itu loh Tuhan angkatan orang-orang yang jalan-jalan ke Lombok tapi mencari wajah-Mu. Tidak pernah dibayangkan bahwa jauh-jauh dari Bogor datang jalan-jalan ke Lombok dan merayakan misa di Lombok. Makanya tadi saya senang sekali untuk memelintir istilah yang ada di Kamu Punya Baju bagian belakang itu dengan nama Goes to Lombok. Goes kalau dimaknai berarti God always and every day save you. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga besar sekolah Marsudirini, Bogor atau Jakarta ini? Bogor, yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketika referen Mazmur mengatakan, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan, saya bisa mengatakan dan menunjuk begini, itu loh Tuhan angkatan orang-orang yang jalan-jalan ke Lombok tapi mencari wajah-Mu. Tidak pernah dibayangkan bahwa jauh-jauh dari Bogor datang jalan-jalan ke Lombok dan merayakan misa di Lombok. Makanya tadi saya senang sekali untuk memelintir istilah yang ada di Kamu Punya Baju bagian belakang itu dengan nama Goes to Lombok. Goes kalau dimaknai berarti God always and every day save you. Juga ketika kamu ke Lombok. Saya selalu mengatakan begini, kalau bicara Lombok maka bayangannya adalah pulau yang memiliki 1000 masjid, 1.000.000 musola. Dan pertanyaannya, di mana orang Katoliknya? Apakah ada? Nah, dengan kamu datang dan melihat gereja sebesar ini, pasti juga sudah bisa membayangkan, ternyata di dalam Lombok bukan hanya biji Lombok yang ada, tapi biji sesawi juga ada. Dan orang Katolik adalah biji sesawi yang dikirim oleh Tuhan untuk bisa menjadi garam dan terang di dalam buah Lombok yang memang kita tahu biji Lombok itu pedis-pedis. Dan memang tidak mudah menjadi kaum minoritas di Lombok. Tantangannya sangat besar dan memang butuh kekuatan iman. Tapi juga tidak usah kita takut karena Tuhan sudah lebih dahulu ada di Lombok. Kalau kita melihat sejarah, saya juga baru menengok sejarah gereja di Lombok, itu karena saya baru pindah ke Lombok dari Jembrana.
negara itu bulan Juli. Ternyata misionaris pertama datang ke sini itu tahun 1935. Sudah lama sekali. 1918. Dan baru-baru kita merayakan ulang tahun gereja di sini itu yang ke-89. Jauh sebelum generasi ada, dan mungkin juga kita sering dengar di Lombok itu ada kerusuhan, ada pembakaran gereja, itu dulu. Lombok sekarang sudah lain, tidak lebih pedis dari Lombok dahulu. Sehingga kamu tidak usah takut ke sini, menikmati perjalanan di sini, juga mengekspresikan iman di sini. Yang penting kamu datang misa di gereja, jangan pergi misa di masjid. Jadi Tuhan akan selalu menyertai perjalanan kita, dan saya menemukan bahwa dengan referen Mazmur mengatakan, ingatlah itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Saya langsung membayangkan Bapak Ibu adalah angkatan orang yang tur ke Lombok dan mengingat wajah Tuhan. Setidak-tidaknya sebelum lanjutkan perjalanan ke Gili Trawangan, ada ke sana nanti toh. Mandalika sudah. Setidak-tidaknya sebelum kamu melihat wajah lain di Pulau Lombok, wajah Allah sudah terpati di wajahmu. Apalagi orang Marsudirini itu sama dengan Deus Providebit kan. Pokoknya Marsudirini sama dengan Deus Providebit. Seluruh hidup mereka diselenggarakan oleh Allah. Benarkah? Ya, nggak usahlah kamu menyangkal, karena saya tahu Marsudirini itu siapa. Suster-suster OSF juga saya kenal baik. Karena suster OSF adalah mereka yang kasih makan para frater di Seminari Tinggi Rita Piret. Juga sebelum pindah ke sini, saya juga lama bergulat dengan susteran OSF dan sekolah Marsudirini selama 9 tahun di negara. Kan ada SMK Marsudirini, TK, dan SD. Hanya SMP saja yang tidak ada. Jadi Marsudirini sama dengan Deus Providebit, dan Marsudirini sama dengan Fransiskus Asisi ya. Orang-orang Fransiskan. Semangat hidup Santo Fransiskus sangat kuat melekat. Sehingga di mana ada sekolah Marsudirini, pasti di situ ada tamannya yang lebih bagus ya, suster ya. Saya tidak tahu taman sekolah Marsudirini di Bogor, tapi dengan melihat wajah Bapak Ibu, saya sudah bisa membayangkan bahwa Anda adalah taman hidup yang sedang berjalan dari Marsudirini. Kenapa? Walaupun sudah capek dan lelah naik pesawat, ada yang katanya bangun jam 1 pagi, kelihatannya masih segar dan ceria ya. Ini bukti karena kamu mau menyelimuti wajahmu dengan wajah Tuhan. Dan setelah ini kan kamu bisalah untuk memancarkan wajah Kristus dalam seluruh perjalanan. Sehingga kalau orang ketemu, orang-orang di Lombok lihat, ini ku wajah Deus Providebit. Jadi Bapak Ibu, terima kasih karena Anda telah memulai perjalanan jalan-jalan di sini dengan berkiblat pada Tuhan, berkiblat pada Ekaristi. Kiblat itu kan bahasa yang sudah populer untuk kami, karena dimanapun Anda menginap nanti akan ketemu dengan kamar, yang di kamar itu selalu ada tulisan kiblat dengan tanda panah. Tapi kiblat kita adalah Ekaristi, dan dalam bacaan pertama surat kepada orang Ibrani sudah sangat jelas menulis bahwa kita itu datang karena darah Kristus. Dan selalu saya bilang kita bersyukur menjadi orang yang mengikuti Kristus dengan label Katolik, karena hanya dalam gereja Katoliklah ada Ekaristi. Karena Ekaristi hanya bisa dirayakan oleh imam agung, bukan imam besar. Kalau para saudara dan Bapak Ibu mengamati bacaan-bacaan pertama di beberapa hari ini, di situ dijelaskan tentang perbedaan antara imam agung dan imam besar. Karena kami di Lombok juga banyak imam besarnya. Masjid besar, imam besar, berjubah juga. Tapi tidak semua imam besar itu bernama imam agung. Tahu perbedaannya Bapak Ibu? Sederhananya begini. Imam besar adalah orang yang punya jemaat besar, mungkin juga punya rumah ibadat besar, juga mungkin punya pendapatan besar, punya nama besar, mungkin besar segalanya. Tapi imam agung adalah imam yang tidak perlu besar, mungkin kecil, tapi bisa merayakan doa syukur agung. Itu saja bedanya. Dan Yesus adalah imam agung karena dia merayakan doa syukur agung dan mewariskan doa itu sebagai doa yang hanya bisa diucapkan oleh
para imam yang dipanggil dan diutus. Dan itu hanya ada dalam gereja Katolik. Makanya Bapak Ibu, keagungan perjalananmu sebenarnya ada pada ketika kamu memadukannya dalam doa syukur agung. Dan itulah yang kita rayakan pada kesempatan ini. Jadi kamu punya rasa syukur dan permohonan agar perjalanan ini betul menjadi Deus Providebit, maka perlu menemukan keagungan Tuhan dalam perayaan yang di dalamnya ada doa syukur agung. Dan itulah yang membuat kita agung. Kita selalu menyatukan rasa syukur kita dalam doa syukur agung, dan kita selalu mengagungkan diri kita dengan keagungan Tuhan yang kita terima dari hosti dan anggur yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Karena kita tidak mungkin menerima hosti dan anggur kalau tidak ada misa. Syukur kepada Tuhan dan terima kasih untuk Anda semua yang telah boleh menikmati perayaan Ekaristi di Gereja Santa Maria Immaculata Mataram pada siang hari ini. Walaupun di sini sekarang sudah jam tidur, tapi sudah mata tidak jadi ngantuk karena yang datang adalah duta-duta Deus Providebit dari Bogor. Semoga perayaan Ekaristi hari ini menciptakan kenangan terindah untukmu dan tidak membuat kamu kapok untuk datang lagi ke Lombok, karena di Lombok pun Anda bisa menemukan diri sebagai orang yang agung karena bisa merayakan dan menemukan Ekaristi di daerah yang 1000 masjid, 1 juta musola. Kalau bahasanya Gus Dur agak lain, tapi saya tidak mau ngomong di sini kan. Gus Dur punya bahasa itu, Lombok itu 1000 masjid, 1 juta titik. Marilah kita menyerahkan diri kita, hidup dan perjuangan kita selanjutnya, juga perjalanan-perjalanan kita, karena nanti akan Anda ke Gili Trawangan dan di situ Anda akan menemukan ombak yang sangat besar. Tapi tidak usah takut. Di tengah ombak dan arus pencobaan, tetap percaya pada Deus Providebit. Karena Goes to Lombok selalu mengandung arti ketika kita melihat dalam segi iman, God always and every day save you wherever and whenever you will go. Semoga Tuhan memberkati. Deus Providebit. Belum ada di tas. Deus Providebit. Tasnya Barcelona ini.